Setiap tahun menjelang Imlek, biasanya orang-orang mulai berburu makanan khas yang menjadi simbol keberuntungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Nah, kali ini aku mau ajak kalian menyusuri pusat kuliner Imlek yang wajib dikunjungi. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Glodok. Nih, kali ini aku mau ajak kalian ke petak 6 buat cari kuliner Imlek. Penasaran kan apa aja? Yuk ikutin aku terus ya. Jelang perayaan Hari Raya Tionghoa, ornamen berwarna merah dan emas mulai menghiasi jalan Pancoran Glodok. Panjang perjalanan menyusuri pasar, ruko-ruko kelihatan menjajakan lampion, hio, dupa, jinzi, baju Imlek Cheongsam, dan Changsan. Cobain buah lontar, lihat guys. Kita cobain ya rasanya. Kayak rasa kelapa nggak sih? Rasa kelapa? Rasanya kayak kelapa. Daerah Pasar Petak 6 memang jadi surganya kuliner legendaris. Nggak cuma makanan, perlengkapan ibadah untuk umat Hindu dan Buddha juga lengkap di sini. Oke teman-teman, kali ini kita udah nyampe di Petak 6. Nah, aku mau coba berbagai macam aneka kuliner Imlek. Jadi langsung aja kita coba kuliner di Petak 6. Ketika memasuki area kuliner, kamu akan disuguhkan dengan dekorasi khas Tionghoa dan desain bangunan tua yang memiliki rangkaian cerita bersejarah. Ngomong-ngomong, tahun baru Imlek kali ini jadi tahun Shio Ular dengan elemen kayu loh. Berdasarkan kalender lunar Tiongkok, tahun ular kayu akan berlangsung mulai 29 Januari 2025 sampai 16 Februari 2026. Dengan ular kayu sebagai elemen utamanya, tahun ini dipercaya membawa energi khas yang positif, terutama bagi mereka yang berada di bawah naungan Shio ini. Hampir 95% tenan di kawasan kuliner Petak 6 di Chandra menjual makanan khas Cina. Tapi ada juga beberapa makanan lokal dari yang halal sampai non-halal. Oke teman-teman, aku udah beli kue keranjangnya, pia, sama tadi aku beli juga mochi. Nah, kira-kira aku beli apa lagi ya? Ikutin aku terus ya. Mas, makasih. Oke, kita cari tempat lain. Makanan non halal ala-ala jajanan Thailand ini namanya sate babi Thai Mo Ping. Selain tampilannya yang menggiurkan, rasanya juga enak banget. Di sini juga ada beragam menu lain kayak samchan crispy Taiwan sampai paket nasi sate babi oseng. Untuk harga sate yang aku makan ini sekitar 15.000 per tusuk. Buat kamu yang penasaran sama kenikmatannya, langsung aja datang ke outlet Babi Buta di lantai 2 Petak 6 ya. Petak 6 ini dulunya bagian dari Gedung Chandranaya yang dibangun pada zaman kolonial Belanda. Kawasan ini jadi pusat perdagangan warga Tiongkok sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi sekarang mereka berhasil nge-mix tradisi dan modernitas jadi tempat nongkrong yang keren banget. Ornamen patung-patung khas Cina semakin mempercantik keindahan tempat ini, menciptakan nuansa yang autentik dan menawan. Makanan berikutnya ini lumayan viral di Petak 6. Yap, cempedak Cik Lina. Dari tampilannya sih mirip bakwan ya, tapi rasanya kayak pisang goreng. Kalau dimakan pas lagi hangat-hangatnya, rasanya crispy banget. Gorengan cempedak legendaris yang udah ada sejak 1997 ini nggak boleh ke skip kalau kalian lagi main ke Glodok. Untuk harga satu porsi cempedak goreng Cik Lina ini dihargai Rp25.000. Menurut kalian worth it atau enggak?
Karena hujan, aku memutuskan untuk pulang dan lanjut cobain semua makanan yang aku beli di petak 6 ini di rumah aja. Oke teman-teman, sekarang aku udah sampai di rumah. Nah, kenapa tadi kita nggak reviewnya di petak 6? Karena tadi hujan, jadi nggak ada tempat buat review. Jadi aku akan reviewnya tuh di rumah. Nah, di depan aku ini udah ada kuoti. Coba kita buka sausnya ya. Lihat sausnya. Jadi kuoti ini tuh makanan Cina, tapi mirip dengan gyoza, makanan khas Jepang. Nah, biasanya nih itu diisi sih sama daging babi, tapi yang di petak 6 diisi sama daging ayam, jadi halal ya. Mari kita coba. Rasanya seperti dimsum biasa. Tapi ini ada sayurannya guys. Jadi daging ayam diisi sayuran juga. Tadi aku beli satu porsi ini harganya 47.000. Gimana menurut kalian? Worth it nggak? Kuoti atau jiaozi atau simpelnya pangsit khas Tiongkok ini masuk dalam jenis dimsum yang juga sering disajikan saat perayaan Imlek. Kuoti memiliki bentuk bulan sabit dari adonan tepung yang biasanya diisi dengan campuran daging babi, kol, daun bawang, jahe, arak beras, dan minyak wijen. Cara penyajiannya juga cukup variatif, bisa digoreng atau dipanggang. Oke, next kita punya kue keranjang. Kayaknya nggak afdol ya, kalau Imlek nggak beli kue keranjang. Jadi langsung aja kita cobain. Kue ini terbuat dari tepung ketan dan gula, dengan tekstur yang kenyal dan lengket. Tapi jangan salah, justru itu loh yang jadi simbolisnya. Katanya ini melambangkan keluarga yang selalu kompak, rukun, dan punya tekad untuk menghadapi tahun baru. Oke, ini kue keranjangnya udah kita belah. Nah, tapi karena kita baru beli, jadinya kayak gini. Harusnya sih kita masukin dalam kulkas ya guys. Kita cobain dulu ya dodol Cina ini. Ya, seperti dodol, tapi dodolnya ini tuh lebih ke gula merah aren ya bang. Kayak gitu dah. Oh ya guys, kue keranjang atau bahasa Mandarinnya tuh nian gao dulu tuh nggak dikemas pakai plastik gini, tapi pakai daun bacang. Oh ya guys, nggak cuma dimakan dengan cara gini aja, tapi di beberapa tempat dodol Cina ini juga bisa diolah dengan ditaburi tepung. Jadi namanya itu dodol Cina goreng. Nah, kalian tim mana nih? Mau makan langsung kayak gini atau mau digoreng? Next kita punya pia. Lebih tepatnya sih ini tau sapia. Nah, jadi ini tuh pia seperti kalau kalian udah pernah makan bakpia di Jogja atau di mana aja tuh kurang lebih sama seperti ini. Nah, kali ini aku belinya tuh yang kacang hijau. Langsung aja kita buka ya. Lihat, bentukannya kurang lebih sama kan sama bakpia yang biasa dijual. Cuman aku penasaran apakah ada perbedaan di segi rasanya. Langsung kita coba. Guys, rasanya sama persis sama bakpia yang ada di mana aja. Tahu sarpia merupakan kue klasik Cina yang terkenal dengan kerenyahan teksturnya. Tekstur kue ini berlapis-lapis, sehingga memberi sensasi yang unik saat digigit. Sementara itu, dalamnya diisi kacang hijau yang manis dan sedikit gurih. Oke, yang terakhir aku juga beli ada mochi di sini. Nah, kalau mochi sih aku rasa teman-teman udah pada sering coba ya. Nah, aku mau kasih review ke kalian gimana sih rasa mochi yang aku beli di petak 6 ini. Karena mochi biasanya ini bulat ya, ini mochinya persegi. Langsung kita coba. Mochinya rasa strawberry dan sangat kenal. Aku sih suka ya. Enak guys ini.
Nah, itu dia tadi makanan khas Imlek yang aku coba di petak 6. Jangan lupa, kalau kalian lagi di sekitaran sini, cobain langsung makanan-makanan legendaris yang aku coba tadi. Sampai ketemu di eksplorasi seru wacana berikutnya, dan selamat menyambut tahun baru Imlek. Gongsi Facai!